tetap percaya diri bahwa figur yang kita dukung, bahwa tokoh yang kita idolakan akan memimpin bangsa ini. Siapa dia? Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih telah support channel ini. Terima kasih buat yang membagikan. Terima kasih yang memberikan komentar positif di channel kita ini. Oke, hari ini saya mau berbicara agak berbeda konteksnya. Nah, berita yang kita dengar bahwa Bapak Prabowo Subianto akan dicalonkan kembali menjadi capres di 2024. Wacana itu setidaknya bisa kita baca di berbagai media dari pernyataan dari para petinggi Gerindra. Ya, mungkin saja petinggi Gerindra melihat bahwa beberapa bulan terakhir hasil polling bahwa Pak Prabowo masih memuncaki, ya, masih di posisi yang pertama walaupun sebenarnya ada penurunan elektabilitas. Tapi soal popularitas, Pak Prabowo memang sudah akrab dengan pemilu atau khususnya dengan pemilihan presiden. Nah, kalau saya ditanya bagaimana pendapat Anda, saya cuma mau ngomong gak capek Pak, gak bosan nyalonin terus. Artinya begini, Pak Prabowo itu mulai dari karir politiknya itu selalu dalam konteks pencapresan, ya kan? Yang paling pertama di tahun 2004, setidaknya informasi ini bisa kita lihat dari jejak Pak Prabowo di beberapa situasi politik atau dalam konteks politik. Tetapi yang lucunya jejaknya itu selalu mengalami kekalahan, ya kan? Nah, ada beberapa yang tercatat, mungkin kita bisa cek di media yang lain atau di sumber-sumber yang lain. Ada beberapa yang saya catat yang menjadi jejak kekalahan Pak Prabowo di setiap momentum Pilpres. Yang paling pertama itu adalah saat pertama kali Pak Prabowo terjun ke dunia politik atau terjun ke dunia politik setelah 98, Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi capres lewat konvensi Partai Golkar di tahun 2004. Memang pada saat itu Pak Prabowo sampai ke babak akhir tapi kandas atau kalah dengan Pak Wiranto. Akhirnya kalah, belum menjadi calon atau masih konvensi di Partai Golkar. Nah, yang kedua, Pak Prabowo juga ikut lagi dalam kontestasi di pemilu 2009. Dari 2004 yang kedua ke 2009. Di 2009 dengan berbagai situasi yang sangat alot, akhirnya Pak Prabowo bersedia menjadi wapres Megawati. Nah, saat itu pasangan Megawati dengan Pak Prabowo dikenal dengan Megapro berhadapan dengan pasangan atau melawan petahana yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di sini menarik juga informasi yang beredar yang kita dengar, bahkan bisa kita cek di beberapa media di internet bahwa kesepakatan pencalonan pada tahun 2009 itu antara Pak Prabowo dengan Megawati atau Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo, ada kesepakatan tertulis yang dulu kita kenal atau sering diributkan menjadi polemik itu adalah perjanjian batu tulis, di mana dalam salah satu butir perjanjian itu menyatakan bahwa Megawati akan mendukung Pak Prabowo untuk pencalonan presiden di 2014. Nah, di sini nih cerita ini bermula. Lagi-lagi pasangan Megapro atau lagi-lagi Pak Prabowo mengalami kekalahan, mencatat jejak baru lagi di 2009 kalah saat berpasangan dengan Megawati dan berharap akan menjadi calon presiden di 2014. Tapi apa yang terjadi? Justru Megawati mencalonkan Jokowi JK. Nah, pertarungan yang paling pertama kembali terjadi lagi antara Pak Prabowo dengan berpasangan dengan Hatta Rajasa pada waktu itu berhadapan dengan Jokowi. Nah, di sini juga tercatat Pak Prabowo kalah lagi. Kembali lagi di 2019 Pak Prabowo mencalonkan lagi. Jadi hampir setiap momentum dari pemilihan 2004 sampai 2019 Pak Prabowo itu selalu ikut dalam perhelatan politik Pilpres, tapi selalu kalah. Nah, kekalahan ini pada pemilu 2019 itu
menurut saya yang paling memanas. Karena situasi politik pada waktu itu memang tidak karuan, ribut di MK, terus kemudian banyak terjadi perang hoax dan yang lain-lain. Sampai ada istilah cebong kampret. Nah, ini catatan-catatan panjang kekalahan Pak Prabowo ini menurut saya ya itu memang konsekuensi yang logis dalam setiap kompetisi ya. Tapi runtutan kekalahan ini sampai yang terakhir 2019 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi Uno, yang terjadi adalah justru sebaliknya, Pak Prabowo jadi pembantu Jokowi. Itu yang aneh itu. Dan situasi ini membuat ya ada beberapa orang yang kecewa, ada beberapa orang yang akhirnya merasa ditinggalkan, yaitu konsekuensi politik praktis lah. Tapi yang mau saya catat di sini, yang mau saya sampaikan di sini dalam vlog saya ini, Pak Prabowo ini apa nggak capek? Ya kan? Apa nggak bosan gitu-gitu terus? Tapi nggak tahu lah ya, mungkin teman-teman Gerindra atau ya para pendukung Pak Prabowo melihat ya mungkin ini kesempatan ya. Kesempatan untuk menang setelah beberapa perjalanan yang panjang itu kalah. Meskipun hasil dari beberapa kali survei Pak Prabowo itu berada pada puncak atau berada pada posisi nomor 1 dari tingkat popularitas, elektabilitas. Menurut saya nggak ada jaminan juga bahwa kalau itu merupakan dasar untuk mencalonkan Pak Prabowo. Ya mungkin dari internal Gerindra sendiri ya wajar saja ketua umumnya harus dicalonkan. Apalagi ada semacam data yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu berada di puncak atau yang paling diinginkan saat ini untuk menjadi pemimpin setelah Jokowi Ma'ruf Amin selesai menjabat di 2024 nanti. Tapi saya bukan melihat ini sesuatu yang bukan melihat sesuatu ini yang peluang besar. Kalau secara pribadi saya melihat justru ini masih tantangan besar. Sebab sekarang sudah mulai muncul calon-calon baru yang secara posisi dan pengalaman politik itu masih jauh melampaui Pak Prabowo ketika bicara kepemimpinan sipil, misalkan di bupati kah, gubernur kah, atau DPR RI kah. Nah, oleh karena itu ketika pilihan-pilihan itu dan keputusan mencalonkan itu hanya didasari oleh hasil survei saat ini dan keinginan dari internal Partai Gerindra sendiri, maka tidak akan ada jaminan bahwa ini tidak akan menjadi kekalahan lagi di 2024 nanti. Atau bisa saja ini akan menjadi koleksi kekalahan Pak Prabowo di 2024. Sebab banyak tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh populis yang muncul sekarang. Seperti Pak Ganjar misalkan, Pak Deddy Mulyadi misalkan, Risma misalkan, Anies Baswedan misalkan, Ridwan Kamil misalkan, yang belum secara spesifik oleh partainya menyatakan mendukung atau mencalonkan mereka. Kalau itu terjadi ya bisa aja popularitas Pak Prabowo atau posisi Pak Prabowo di dalam survei beberapa hari terakhir ini bisa aja turun lagi. Oleh karena itu saya cuman berpesan aja, semoga Pak Prabowo tetap sehat selalu dan benar-benar bisa sampai ke 2024 sehat untuk terus mengulangi kontestasi ini. Mudah-mudahan bisa itu terjadi. Dan apapun wacana yang muncul dari petinggi Gerindra ataupun berdasarkan hasil dari survei-survei ini, ya kita berharap Pak Prabowo bisa sehat terus, bisa terus mengikuti kontestasi politik ini, dan sampai ke 2024 tetap menjadi capres di 2024. Tetapi nanti di 2024 nanti kita berharap jangan lagi terjadi seperti situasi di 2019 kemarin, di mana situasi politik itu sangat menguras energi kita sebagai bangsa dan menyebabkan situasi di tengah-tengah masyarakat yang sangat tidak enak. Oleh karena itu, sekali lagi kepada teman-teman yang menonton video ini, sekalipun ada tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh yang sudah tua lah dalam pengertian kalau dilihat dari histori dari mengikuti Pilpres ini atau mengikuti pemilu ini, tetap percaya diri bahwa figur yang kita dukung, bahwa tokoh yang kita idolakan akan memimpin bangsa ini. Siapa dia? Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih
Sampurasun, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.